Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendikan di dalam sebuah hadis, idza marartum biryadil jannah, kata Nabi, ketika kalian semuanya sedang berjalan di taman surga. Sering Nabi itu mengistilahkan apa-apa itu dengan istilah surga. Ada baiti jannati, ada istilah riyadul jannah. Kalau di depan rumahnya Nabi yang terkenal sekali, tempat mustajabah, diistilahkan dengan apa? Raudhah, raudhatun min riyadil jannah. Banyak sekali. Mengapa demikian? Qalu farta'au qalu wa ma riyadul jannah. Kalau kalian berjalan kemudian bertemu dengan riyadul jannah, sampun saya nambah. Lalu kemudian farta'au, kalian coba di situ singgah sejenak. Berhentilah di situ sejenak. Para sahabat akhirnya penasaran. Nabi, yang dimaksudkan dengan taman surga itu yang seperti apa? Yang dimaksudkan dengan surga itu apa? Khilaquz zikri, yaitu halakoh di mana atau kumpulan-kumpulan di situ membahas tentang apa? Untuk mengingat Allah, yang lebih kita kenal dengan istilah majlisul ilmi. Oleh karena itu, kita saat ini duduk di tempat yang suci ini, yang mulia ini, termasuk Baitullah ini, adalah apa? Ini adalah juga termasuk taman dari taman-taman surga. Mengapa kok disebutkan demikian? Kok menjadi taman surga? Karena seseorang dengan dia itu duduk sebagaimana pada pagi hari ini, atau mungkin di tempat manapun kita menciptakan dalam tanda kutip surga-surga mini dalam kehidupan kita, yang sehingga longgo sak longgo duduk dimanapun dia itu enggan membicarakan tentang selain ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akhirnya ketika seseorang duduk di tempat-tempat tadi, dia akan menemukan yang namanya surga. Mengapa demikian? Ketenangan akan terwujud, ketenangan akan dicapai, ketenangan akan didapatkan. Dengan apa? Dengan memperbaiki perilaku hidup ini, semuanya berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi pondasi utama, yang menjadi barometer utama dalam kehidupan ini, yang mengawal kehidupan kita ini adalah apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang menjadi nomor satu dalam kehidupannya nih. Sekali dia tidak mendapatkan ilmu dalam sehari saja, ia akan merasakan kehausan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, di mana-mana ketika kita mampu menciptakan ataupun bergabung dalam komunitas majelis ilmu, pasti di situ kita satu dapat mengenal Allah, satu menciptakan yang namanya kerukunan, kedua lalu kemudian kita akan merasakan dengan kebersamaan yang indah sebagaimana pagi hari ini atau mungkin di tempat-tempat yang lain, kita pasti menemukan dan akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasananya sangat nyaman, suasananya sangat indah, karena apa? Diliputi dengan perubahan hidup yang nyata melalui majlisul ilmi. Dimanapun, oleh karena itu kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, salah satunya dengan apa? Duduk dimanapun, berada dimanapun, sampai kapanpun, jangan sampai tidak ada ilmu yang kita kaji, tidak ada ilmu yang kita bahas, khususnya ilmu yang berkenaan dengan peningkatan kualitas ibadah ubudiyah diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Jadi jagong sak jagong niku akhirnya nanti apa yang dicari oleh manusia ini? Aku kenapa kok tidak semangat ya ke masjid? Aku kenapa kok tidak semangat lagi untuk berjamaah? Aku kok terjadi kemunduran di dalam melaksanakan ibadah, entah sholat duhanya, entah bangun malamnya, entah atau apapun, itu semuanya ketika seseorang dikehendaki baik oleh Allah, teng pundi-pundi pasti dia akan membahas yang namanya ilmu tentang perubahan dirinya tadi. Sehingga oleh Allah biasanya orang-orang yang diberikan kesempatan tersebut enggan untuk ngomong terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan masalah ilmu. Kemana-mana pun dia duduk, mau di pos atau mungkin di mana saja dia itu singgah,
pasti yang dia angan-angan itu tentang apa? Kemajuan spiritualnya ataupun kemajuan dia terhadap lingkungannya. Lingkunganku ini sedang terjadi apa? Kemajuan atau terjadi yang namanya kemunduran. Kalau terjadi kemajuan dalam urusan masalah kehidupan, maka apa yang harus aku lakukan? Kalau terjadi kemunduran, apa kepedulian saya ini terhadap lingkungan? Dan itu jarang orang itu berpikir demikian. Kalau tidak orang-orang memang nopo yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan hal tersebut, yang diistilahkan menjadi bagian dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjaga sebagai khalifah di dunia ini, sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah salah satunya. Oleh karena itu, di zamannya para nabi dulu, sahabat itu tidak boleh semuanya ikut melaksanakan peperangan. Ketika di zamannya Nabi, banyak sekali di zamannya Nabi itu ketika agama ini diusik oleh orang-orang kafir pada saat itu, lalu kemudian yang terjadi adalah apa? Perang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Nabi pada saat itu tidak serta-merta semuanya itu diperbolehkan untuk apa? Mengikuti peperangan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, wa makanal mu'minuna liyangfiru kafah. Oh, jangan semuanya secara keseluruhan ikut perang. Nopo soalipun nanti kalau ada apa-apa di peperangan itu, kemungkinan terburuk kalau seumpama terjadi kekalahan, maka habis nantinya orang-orang yang sudah diajarkan oleh Nabi untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mbok yo sebagian itu yang mengikuti yang namanya peperangan, satu, lalu kemudian ada lagi sebagian yang apa? Untuk tafakuh fiddin. Ngajari anak-anak kecil saat itu yang membutuhkan asupan ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya maju ke medan perang, ditakutkan ya habis nanti itu. Ya banyak sekali faktor juga nanti terjadi keter semuanya, terjadi tidak tertib yang namanya pengajaran. Lah itu salah satu bentuk apa? Luar biasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengelola bagaimana sahabat yang ditugaskan untuk berperang dan ada yang ditugaskan oleh Allah, oleh Nabi untuk apa? Tetap dalam posisinya menjaga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sampai yang namanya kehilangan kesempatan untuk tolabul ilmi, dan juga tidak ada yang namanya kemunduran ketika seorang orang kafir ini telah mengusik agamanya Allah, mereka tetap melaksanakan peperangan. Itu adalah salah satunya. Noh, mengapa Nabi itu kok sedemikian rupa di dalam memberikan pengajaran dan pelajaran pada saat itu? Masalahnya gini, para jamaah rahimakumullah. Eksistensi sekarang agama mulai dari zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga yang ada di lingkungan kita ini. Kalau kita terlalu ngomong di zamannya Nabi mungkin kejauhan, ya di lingkungan kita ini saja. Ini agama yang namanya agama Allah, agama Islam ini tetap akan terjaga yang namanya eksistensinya, tetap menjadi agama yang terbaik selama apa? Masyarakatnya ini, lingkungannya ini tetap mau menjaga yang namanya keilmuan, tetap mau menghidupkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah lingkungannya tadi, yang sehingga kemaksiatan yang sebetulnya mau muncul dalam sebuah komunitas lingkungan ini akhirnya apa? Terkalahkan oleh ilmunya Allah, di mana ilmu ini sebagaimana cahaya yang kemudian akan menyinari kehidupan kita semuanya ini. Kalau dibalik kemudian majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir ini semakin terjadi yang namanya kesepian,
tidak ada yang tertarik, tidak ada yang sama sekali peduli, maka yang muncul nanti adalah kemungkaran. Dan itu pasti akan terjadi di mana-mana. Kemungkaran itu akan punya tempat yang sangat nyaman ketika yang namanya ilmu ini sudah mulai tidak diberikan posisi yang indah, tidak diberikan posisi tempat fasilitas yang terbaik, yang sehingga munculnya itu adalah kemaksiatan. Dan itu akan merugikan kita, merugikan lingkungan kita, dan khususnya regenerasi anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet perjuangan di lingkungan kita ini, juga mereka akan terjadi kemunduran. Dan itu sangat tidak kita inginkan. Jadi kita ini tanpa kita sadari sebetulnya jihad atau menjadi pahlawan di era modern sebagaimana 2023 ini yang semuanya serba canggih. Bagaimana cara menjadi pahlawan yang terbaik sebagaimana saat ini? Mudah sekali. Hidupkan majelis ilmu, hidupkan syiar-syiar agama Allah, hidupkan masjid, hidupkan sholat berjamaah, hidupkan membaca Al-Quran di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, menjalankan sholat duha di rumah saumpama, bangun malam di rumah saumpama. Maka kalau semuanya itu memiliki kebiasaan yang baik semacam itu, lingkungan ini akan mulai dapat kita rasakan kebaikannya semakin baik, semakin rukun, semakin harmonis, dan seterusnya. Terjadinya yang namanya kemunduran, tidak rukun, beda pandangan sampai terjadi pertengkaran dan lain sebagainya, itu faktor utamanya adalah apa? Tiada lain dan tiada bukan karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, kalau kita keluar ke halaman masjid, lalu kita menoleh ke barat, di sana ada tempatnya yang namanya security, ada sosok berjalan. Itu siapa ya kan gitu? Kayaknya si A, kayak si B, kayak ini kan gitu. Mengapa menebak-nebak semacam itu? 3 orang ini berbeda pendapat tentang siapa yang datang itu. Masalahnya kurang dekat dengan apa yang dilihat. Yang sehingga terjadilah yang namanya perbedaan. Seseorang itu terjadi sampai dia itu harus beradu argumentasi, menang-menangan, merasa yang paling baik dan merasa yang terbaik, tidak ada yang mau ngalah. Faktor utamanya adalah apa? Masalah kedekatannya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau dekat pasti tidak akan ada yang namanya perbedaan. Kita melihat yang namanya pegunungan dari kejauhan. Orang itu pasti persepsinya berbeda-beda. Menurutmu yang di atas itu pohon apa? Pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon anggur, pohon ini. Beda pasti penilaiannya. Coba langsung hadir di sana. Datang ke situ, langsung dapat jelas. Ternyata yang semuanya tadi kita tebak itu tidak ada yang benar. Salah semua. Kenapa salah? Karena kita jauh dari pohonnya. Setelah kita deketi, ternyata ini bukan buah mangga, bukan buah kelengkeng atau buah anggur. Ternyata ini buah pohon rambutan. Loh, lah keliru bisa. Ayo coba semuanya. Mengapa terjadi perdebatan agama? Karena tidak ada yang mau datang itu. Coba seumpama datang semuanya, kumpul semuanya, berjamaah semunya, tidak ada apa-apa agama. Karena agama ini tidak untuk diperdebatkan, untuk diamalkan. Bagaimana kita beribadah ini semakin dekat kepada Allah. Jadi bukan adu ilmu, bukan adu argumentasi, bukan gontok-gontokan masalah ini itu. Datang aja, sholat berjamaah, istiqomah dilaksanakan, sudah tidak ada apa-apa dalam kehidupan ini. Semuanya berjalan normal, semuanya berjalan dengan baik. Apa-apa itu diukur dengan apa? Kedewasaan hati, kedewasaan pikiran, perilaku yang baik, dan akhlakul karimah. Dan semuanya itu dapat diterjemahkan melalui majlisul ilmi. Orang menjadi luas wawasannya,
Orang menjadi luas dalam berpikir, mensikapi perbedaan apapun, itu yang dapat menguraikan itu adalah ilmu.